Pidato dies oleh Profesor Dr. Adi Utarini MPH PhD dengan judul Membentuk Generasi Muda Sehat Menuju Indonesia Emas. Yang kami hormati Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat, pimpinan dan anggota Senat Akademik, Rektor dan para wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, pimpinan dan anggota Dewan Guru Besar, pimpinan fakultas dan sekolah, pimpinan dan anggota Senat Fakultas, pimpinan pengurus pusat dan anggota keagama, para dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita dapat menghadiri peringatan Dies Natalis UGM ke-76. Perkenankan saya menyampaikan pidato Dies bertema Membentuk Generasi Muda Sehat Menuju Indonesia Emas. Hadirin yang kami hormati, kita hadir di sini untuk membicarakan masa depan Indonesia, masa depan kita. Kata emas berkonotasi sesuatu yang sangat berharga, sangat bernilai. Warna emas melambangkan kesejahteraan, keadilan, dan kejayaan. Dan itulah harapan kita untuk mewujudkan visi Indonesia Emas. Bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan pada tahun 2045. Upaya mewujudkan visi tersebut melalui pembentukan generasi emas bukanlah jalan yang mudah. Indikator Human Development Index HDI dan Human Capital Index HCI menunjukkan Indonesia masih tertinggal dari negara-negara berpendapatan menengah seperti Brunei, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Dengan HCI 0,54, artinya seorang anak yang lahir di Indonesia hari ini saat ia dewasa usia 18 tahun diprediksi hanya mencapai 54% dari potensi produksi maksimalnya. Jika tantangan tersebut tidak diatasi, bagaimana kita menciptakan generasi muda yang tangguh dan berkualitas? Kita menginginkan mereka tumbuh sehat, mengenyam pendidikan yang bermutu, memiliki akses pada perlindungan sosial sepanjang hayat, dan mampu berkarya produktif untuk negeri. Hadirin yang berbahagia, Indonesia sedang mengalami transisi demografi dengan kelompok usia produktif mendominasi penduduk. 5 tahun dari sekarang, generasi muda akan mencapai 1/4 populasi, dan kelompok usia produktif 15-64 tahun akan mencapai 70% dari penduduk. Ini sebuah peluang emas untuk melompatkan produktivitas dan daya saing. Sejarah mengajarkan bahwa bonus demografi bukanlah hadiah otomatis. Ia bak jendela sempit yang dapat segera tertutup. Tanpa kebijakan yang berani, menyeluruh, dan peka terhadap ketimpangan wilayah, maka peluang ini dapat menjadi beban jangka panjang, bahkan kutukan keberlimpahan, alih-alih sebagai fondasi Indonesia emas yang berkelanjutan. Hadirin yang kami muliakan, proses biologis setiap individu merupakan epik kehidupan yang sangat menarik. Fase dalam rahim adalah fase yang tersulit. Dimulai dari pertemuan sel telur dan sel sperma, fase ini merupakan bagian pertama dari 1000 hari terpenting dalam kehidupan manusia. Pada 280 hari pertama terjadi pertumbuhan yang tercepat. Dari 1 sel menjadi 26 miliar sel yang menyusun seorang bayi baru lahir. Setiap sel memerlukan pasokan berupa makro dan mikronutrien yang berasal dari ibu, sehingga kesehatan ibu sangat menentukan. Apa yang terjadi pada 9 bulan pertama akan sangat mempengaruhi kehidupan selanjutnya, termasuk risiko penyakit tropis, risiko penyakit kronis. Setelah bayi lahir, kehidupan berlanjut di luar rahim.
Pertumbuhan dan perkembangan masih sangat cepat. Pada akhir masa 1000 hari pertama kehidupannya, otak manusia telah mencapai lebih dari 90% ukuran pada masa dewasa. ASI, imunisasi, sangat penting di fase ini. Masa balita merupakan fase belajar melalui bermain. Ketika lingkungan yang kaya simulasi positif membentuk fondasi tumbuh kembang anak, sementara pengalaman negatif seperti perundungan dapat terekam sebagai trauma awal yang meningkatkan kerentanan terhadap gangguan kesehatan mental di kemudian hari. Memasuki masa remaja, terjadi pertumbuhan fisik dan pematangan hormonal serta pencarian jati diri dan peran sosial yang menjadikan fase ini krusial bagi pembangunan kualitas bangsa. Pembangunan karakter, kesadaran moral, hukum, dan kewarganegaraan serta kesiapan berkeluarga mulai terbentuk secara intens, menjadikan remaja sebagai aset strategis dan pelukku utama pembangunan nasional. Hadirin yang berbahagia, seiring dengan perkembangan tersebut, bahaya senantiasa mengintai. Adalah Zaki, seorang mahasiswa baru. Ayahnya berpulang karena pandemi COVID-19 dan ibunya sedang berjuang melawan kanker payudara stadium lanjut. Dengan pendapatan ibunya yang pas-pasan, Zaki merasa frustasi. Bagaimana ia bisa memulai perkuliahan ini? Masing-masing kita mungkin mengenal Zaki-Zaki yang lain. Jadi apa tantangan bonus demografi Indonesia? Di bidang pendidikan, masa muda bisa tidak seindah yang kita bayangkan. Lebih dari 4 juta anak-anak dan remaja berusia 7-18 tahun tidak bersekolah. Dengan ketimpangan geografis yang menyolok, proporsi anak tidak sekolah berkisar dari 1,3% di Yogyakarta hingga 20,7% di Papua. Akses pendidikan belum merata sehingga proses nggulawentah untuk membentuk kepribadian anak secara menyeluruh tidak optimal. Belum lagi kekerasan yang terjadi selama proses pendidikan. Pada usia 18 sampai 24 tahun, 25 dari 100 laki-laki dan 13 dari perempuan mengalami suatu bentuk kekerasan fisik. Dengan pelaku kekerasan fisik didominasi oleh teman sebaya. Generasi muda dapat menjadi generasi emas apabila mereka sehat. Tanpa ini, maka semua prestasi mereka hanya terhitung nihil. Namun ada banyak ancamannya. 4,5 juta anak atau 1/5 balita kita stunting, memiliki gangguan pertumbuhan tinggi badan yang diakibatkan oleh asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau penyakit kronis. Intervensi pemerintah masif, namun terkadang kita lupa bahwa anak bisa tidak tinggi bukan karena stunting, namun faktor lain, misalnya keturunan. Mendorong pemberian anak yang lebih banyak, apesnya hanya membuat anak lebih gemuk, tetapi tidak lebih tinggi, serta di kemudian hari berisiko obesitas, diabetes mellitus, dan penyakit kardiovaskuler lainnya. Dengan gaya hidup sedentary, kita ibarat menanam bibit pandemi obesitas yang lebih mengerikan dan lebih sulit diatasi daripada pandemi COVID-19. Pola makan sudah dipelajari sejak dalam kandungan. Ibu yang tidak suka ikan akan melahirkan bayi yang juga tidak terlalu suka ikan. Maraknya makanan cepat saji merusak pola makan anak. Dengan rasa yang kuat, semi-processed food, gula atau garam yang tinggi untuk pengawet, nutrisi menjadi tidak seimbang. Peningkatan 10% konsumsi makanan ultra olahan dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2 hingga 15% pada dewasa. 1 dari 6 anak sekolah dan remaja mengalami anemia. Bila berlanjut menjadi anemia pada ibu hamil, maka dapat berisiko buruk bagi bayi yang dilahirkan. Hubungan seksual pranikah terjadi pada hampir 60% perempuan dan 75% laki-laki pada usia 15 sampai 19 tahun. Dengan risiko kehamilan remaja dan kekerasan seksual. Berikutnya, prevalensi merokok turun menjadi 7,4%. Tetapi Indonesia menempati posisi pertama
penggunaan rokok elektrik dengan presentasi penggunaan 25% lebih tinggi daripada Swiss dan Amerika Serikat. Tahun 2023, 3,3 juta penduduk di Indonesia pernah menyalahgunakan narkotika. Sebagian besar adalah pria berusia 16 sampai 24 tahun. Dari 1.200-an narkotika baru yang beredar, hampir 100 jenis masuk ke Indonesia. Pada rentang usia 10 sampai 19 tahun, 3 penyebab utama kematian remaja di Indonesia adalah COVID-19, kecelakaan lalu lintas, dan penyakit tuberkulosis. Jumlah kasus TB di Indonesia menempati peringkat 2 dunia dengan 1 juta kasus TB dan 125.000 kematian per tahun. Setiap jam ada 14 kematian remaja akibat TB. Hadirin yang berbahagia, kesehatan mental adalah masalah yang serius. 1 dari 3 remaja atau 15,5 juta remaja usia 10 sampai 17 tahun mengalami kesehatan mental dalam 1 tahun terakhir. Dan 5,5% diantaranya mengalami gangguan mental. Depresi tertinggi dialami 2% remaja usia 15 sampai 24. Dan sedihnya hanya 10% yang mengakses pengobatan. Sebesar 61% diantaranya mempertimbangkan untuk suicide dalam bulan terakhir. Tiada hari tanpa ponsel dan tanpa internet. Hampir semua Gen Z terkoneksi internet. Durasi penggunaan media sosial di Indonesia sangat tinggi, lebih dari 3 jam dalam sehari, dengan tingkat kesopanan cyber terendah di Asia Tenggara. Risiko cyberbullying, perilaku agresi cyber, penyebaran misinformasi, disinformasi, ujaran kebencian, ketergantungan, akses data pribadi, timbulnya polarisasi masyarakat dan berkurangnya aktivitas fisik bukanlah hal yang kita harapkan terjadi pada generasi muda. Pada orang tua, nah ini perlu didengarkan baik-baik. Pada orang tua, Fubbing adalah sebuah fenomena sosial global ketika seseorang berperilaku mengabaikan orang lain. Contohnya, orang tua lebih memprioritaskan ponselnya dibanding berinteraksi dengan anak. Nah, di sini juga banyak orang tua ini yang mungkin sedang menggunakan ponselnya. Pelukan hangat pada anak diganti dengan jempol, mengetik pesan singkat di WhatsApp. Nah, sedang apa? Sudah makan belum? Pulang jam berapa? Ketika orang tua kesulitan menyuapi anaknya, ponsel memberikan solusi jitu. Ya. Bahkan ke depan mungkin saja ada orang tua AI. Pengasuhan digital bukan berarti menolak teknologi, tetapi mengejarkan anak untuk bijak, cerdas, berdigital, dan ber-AI. Di masa depan, kemampuan menavigasi dunia digital akan menjadi keterampilan dasar, sama pentingnya dengan membaca dan menulis. Hadirin yang kami muliakan, kesehatan merupakan hasil interaksi dinamis antara manusia, lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan kebudayaan. Exposure kepada lingkungan alami meningkatkan taraf kesehatan segala usia, termasuk remaja, dan sikap perilaku positif di tahap kehidupan selanjutnya. Biodiversitas yang terjaga dengan baik akan menjamin keragaman dan ketersediaan pangan kaya nutrisi. Namun sebaliknya, degradasi ekosistem dapat menimbulkan dampak langsung terhadap kesehatan, seperti pernafasan dan jantung, stroke, dan kanker. Deforestasi meningkat menjadi 165.000 hektar pada tahun 2025, dengan laju pembukaan 25 hektar per jam. Atau kalau kita analogikan, ini sama dengan 35 lapangan bola per jam. Mungkin lebih mudah dibayangkan. Situasi ini menghilangkan habitat alami fauna dan meningkatkan risiko terjadinya perpindahan patogen dari hewan ke manusia, perkembangan vektor meningkat dan akibatnya penyakit malaria, dengue, penyakit menular baru, dan penyakit zoonosis dapat meningkat. Hal ini diperparah dengan perubahan iklim yang nyata dalam keseharian kita dan konteks wilayah kepulauan. Panas ekstrim, hadirnya siklon di Katulistiwa, kualitas udara yang buruk, dan banjir,
seperti yang sedang melanda saudara-saudara kita di wilayah Sumatera. Di bidang lapangan kerja, terdapat 16% tingkat pengangguran terbuka usia 15-24 tahun, dan lebih dari separuh angkatan kerja adalah pekerja dengan tingkat pendidikan SLTP. Sekalipun tersedia 14 juta lapangan baru, 3/4-nya adalah pekerjaan kategori sektor informal. Hal ini memaksa jutaan anak muda beralih ke gig ekonomi dengan upah rendah, ketidakpastian karir, dan nihilnya jaminan sosial. Akibatnya 10 juta penduduk muda Gen Z usia 15-24 tahun masuk dalam kelompok not in employment, education, or training. Hadirin yang kami hormati, negara-negara maju seperti Inggris dan Jerman pernah mengalami dominus demografi pada tahun 50-an. Jepang pada tahun 70-an, Korea Selatan pada tahun 80-an. Mereka berhasil meloncat menjadi negara maju pada periode tersebut. Namun sebaliknya ada juga negara yang gagal, seperti Argentina dan Brasil di tahun 80-an. Nah, bagaimana dengan kita? Mampukah kita memanen dominus demografi sebelum 2041? Jalan menuju Indonesia emas harus dilalui dengan perbaikan ekosistem yang menyeluruh. Dengan kesehatan yang baik di fase awal, investasi di usia 10 sampai dengan 24 tahun dapat menghasilkan triple dividen. Bermanfaat untuk generasi muda sekarang, bermanfaat ketika mereka menjadi dewasa, dan ketika mereka menjadi orang tua, maka bermanfaat pula untuk generasi anak-anak mereka. Kita tidak bisa lagi menunggu. Kita harus bergerak sekarang. Di akhir pidato ini, perkenankan kami mengajak para pemangku kepentingan, sivitas akademika, orang tua, dan masyarakat luas berkolaborasi melakukan aksi, inovasi, advokasi, dan edukasi. Kami berharap dapat terbangun jembatan yang kokoh antara sains dan kemanusiaan, antara laboratorium dan masyarakat, serta antara riset, inovasi, dan kehidupan nyata. Mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman untuk kesehatan dan kesejahteraan generasi muda. Lakukan amplifikasi aksi dalam sistem yang ada, termasuk sistem pendidikan, sistem kesehatan, dan lainnya. Kembangkan inovasi dan pendekatan terintegrasi untuk mengelola risiko yang mengintai dengan melibatkan seluruh generasi muda. No one left behind. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup, perkenankan saya mempersembahkan dan memberanikan diri untuk menyampaikan penggalan puisi karya Sri Purwantiningrum. Mungkin nggak pakai cakep ya Bapak Ibu. Indonesia emas mimpi kita bersama, diciptakan oleh peran beragam bak pelangi di angkasa. Seperti warna-warna yang berpadu dalam harmoni, elemen masyarakat berkontribusi membangun negeri. Pendidik adalah penjaga cahaya, seperti lilin di malam hari, penuntun yang bijak menerangi masa depan generasi, membuka pintu pengetahuan, membimbing hati yang muda, memandu jalan pemuda, menggerakkan tujuan bangsa. Kita adalah orkestra yang memainkan simfoni keemasan. Masing-masing elemen beriringan menyatukan suara, seperti matahari di ufuk timur. Indonesia emas adalah tujuan. Majukan bersama generasi muda, membuat lembaran baru dalam sejarah. Terima kasih. Dirgahayu Universitas Gadjah Mada ke-76. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.